Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk kesempatan kali ini yaitu saya akan membagikan aksi nyata ya, yaitu membuat atau memodifikasi modul ajar ya, dan bagaimana cara kita membuat modul ajar itu ya, seperti apa. Silakan disimak penjelasannya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mari ikuti penjelasannya. Ya, oke Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe ya. Mari sama-sama kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi informasi ya, agar kita semua bisa maju bersama, berkembang, dan meningkat ya. Segala macam kompetensi ya, terutama khususnya bagi Bapak Ibu guru Indonesia ya. Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, ini adalah cara kita, cara mudah kita, atau langkah-langkah kita dalam membuat modul ajar ya, atau memodifikasi modul ajar. Nah, ini bisa juga kita jadikan sebagai aksi nyata ya, untuk membuat aksi nyata di PMM ya, sebagai materi ya, sebagai bahan kita untuk membuat aksi nyata yang ada di PMM, yaitu di topik ya, di topik 4 ya, yaitu kita membuat atau memodifikasi modul ajar ya, praktek pembelajaran. Oke, silakan disimak penjelasannya. Aksi nyata membuat atau memodifikasi modul ajar. Nah, apa itu? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu ya, apa itu modul ajar. Modul ajar merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan fase atau tahap perkembangan murid. Nah, sebenarnya modul ajar ini sama juga dengan RPP ya. Menurut ya Permendikbud ya. Nah, itu sama juga dengan RPP, cuman untuk sekarang ya, untuk kurikulum merdeka ya, itu kita lebih menyesuaikan lagi ya dengan perkembangan murid ya, itu berpusat kepada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, kita lanjutkan. Modul ajar itu terdiri dari alur tujuan ya pembelajaran, atau disingkat dengan ATP. Jadi ini bisa dibilang ya seperti silabus lah. Silabus pada saat kita di kurikulum 2013 ya. Terus yang kedua adalah capaian pembelajaran ya. Nah, capaian pembelajaran ya, itu sama seperti kompetensi ya. Kompetensi apa yang ingin kita capai ya. Oke, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini ciri khas dari kurikulum merdeka adalah ditambahkan ya, atau dilengkapi atau disempurnakan lagi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip-prinsip apa yang harus ada dalam menyusun modul ajar? Penyusunan modul ajar itu harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik ya, minat dan kompetensi sesuai pada usianya. Nah, ini lebih menekankan ya pada minat ya dan bakat, atau sesuai dengan kompetensi ya, sesuai dengan usia atau kemampuan ya anak didik kita. Nah, apa sih kriteria penyusunan modul ajar ya? Kriterianya yang harus ada adalah, yang pertama adalah harus bersifat esensi ya, esensial ya.
Terus yang kedua menarik, bermakna dan menantang. Yang ketiga relevan dan konseptual. Dan yang keempat adalah berkesinambungan ya. Jadi keempat kriteria ini harus ada dalam modul ajar kita, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita untuk memodifikasi ya modul ajar? Mungkin modul ajar di Google ya atau di website sudah banyak berseliweran ya, atau di guru berbagi ya. Nah, namun kita tidak boleh ya serta-merta atau secara mentah mengcopy atau mengcopy paste ya. Tapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya jika kita bisa memodifikasi sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ya, murid ya di kelas kita. Oke, bagaimana memodifikasi modul ajar? Nah, ini adalah langkah-langkah cara ya untuk menyusun modul ajar. Yang pertama, tentunya kita harus menganalisis ya kondisi dan kebutuhan peserta didik. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan peserta didik kita ya? Karena setiap guru itu mengajar ya atau bertugas di kelas yang berbeda. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu kebutuhannya sangat berbeda ya. Yang kedua, mengidentifikasi dan tentukan dimensi apa ya di profil pelajar Pancasila ya. Nah, kita misalnya mau dimensi mungkin ya disiplin ya, atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, berakhlak mulia. Nah, itu harus kita tentukan ya dimensi apa yang kita mau ambil ya. Kemudian yang ketiga, tentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, kita harus berpacu ya. Kita harus berpedoman pada ATP yang kita buat ya, atau ATP yang sudah ada ya, sesuai dengan kelas kita masing-masing ya. Nah, kemudian yang keempat adalah susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Komponen apa yang tersedia? Ya, itu kita harus menyusun ya. Yang kelima itu pelaksanaan. Pembelajarannya seperti apa ya. Yang keenam adalah tindak lanjutnya. Ini adalah langkah-langkah dalam rangka untuk menyusun modul ajar ya. Kemudian langkah-langkah pengembangan ya modul ajar ya, seperti apa jika kita mau mengembangkan modul ajar ya yang sudah kita buat. Yang pertama tentu kita menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik kita. Kedua, melakukan asesmen diagnostik ya terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengidentifikasi dan tentukan dimensi ya, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, memilih tujuan pembelajaran dari ATP berdasarkan CP yang akan kita kembangkan menjadi modul ajar. Nah, ini poin 4 sangat penting sekali ya. Kita harus menentukan tujuannya apa ya dari ATP kita ya. Jadi ATP ini seperti silabus lah ya yang ada yang kita buat ya. Yang kelima yaitu merencanakan jenis, teknis dan instrumen asesmen apa yang kita mau gunakan. Yang keenam, menyusun modul ajar itu berdasarkan komponen yang ditentukan. Ketujuh, pendidik menentukan komponen esensial yang sesuai ya dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedelapan, mengelaborasi kegiatan pembelajaran sesuai komponen esensial. Kesembilan, modul siap digunakan. Kesepuluh, evaluasi dan pengembangan modul ya. Ini harus kita lakukan ya. Harus kita evaluasi terus. Nah, ini adalah komponen ya modul ajar. Apa aja sih yang menjadi komponen modul ajar yang wajib ada? Yaitu yang pertama yang jelas adalah informasi umum ya, yang mengandung identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana sekolah, target peserta didik, ya, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan ya. Ya, yang kedua itu komponennya adalah kompetensi inti yang mengandung tujuan pembelajaran,
pemahaman bermakna, persiapan ya, pembelajaran, kegiatan, pembelajaran, asesmen atau penilaian ya, pengayaan dan remedial, terakhir refleksi peserta didik dan guru ya. Yang ketiga, lampiran ya. Jadi di modul ajar harus ada komponen lampiran, yaitu berisikan tentang lembar kerja peserta didik atau biasa dikenal dengan LKPD, bahan ajar ya, glosarium ya, kata-kata penting ya, dan daftar pustaka. Nah, mungkin sumber-sumber ya, dari mana saja kita ambil ya, kita tuangkan, kita tulis di dalam daftar pustaka. Oke, selanjutnya, nah ini berkaitan dengan aksi nyata ya. Jika Bapak Ibu ya membutuhkan ya untuk bahan membuat aksi nyata, nah ini bisa kita jadikan ya, bahan materi ini untuk dijadikan aksi nyata, bisa diedit ya. Nanti saya akan bagikan linknya di kolom deskripsi agar Bapak Ibu ya secara gratis ya bisa menggunakan, bisa mengedit ya. Nah, ini salah satunya yang harus ada ya dalam aksi nyata, yaitu dokumentasi kegiatan ya yang kita lakukan berdasarkan modul ajar yang kita buat, yang kita modifikasi. Terus yang terakhir harus ada umpan balik. Nah, jika materi atau bahan presentasi ini ya bisa jika dijadikan aksi nyata ya, kita lengkapi dengan umpan balik. Misalnya contoh, nama Adien ya. Nah, siapa nama gurunya ya. Nah, latar belakangnya sebagai apa? Mungkin sebagai guru, sebagai kepala sekolah, atau sebagai siswa. Bahkan sebagai wali murid ya, atau orang tua siswa. Nah, ini contoh umpan balik dari paparan yang disampaikan sebelumnya ya, saya kesulitan ya dalam membuat modul ajar, tapi setelah memahami dan mempelajari terhadap paparan yang disampaikan ya, menjadikan saya lebih paham dan mengetahui bagaimana cara membuat atau memodifikasi modul ajar. Nah, ini hanya sebagai umpan balik ya dari audien kita. Oke. Kemudian terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah mendengarkan penjelasan dari kami ya. Semoga ini bermanfaat, baik untuk memudahkan kita dalam membuat modul ajar ya, dalam memodifikasi, dan bagaimana cara kita membuat aksi nyata ya untuk tugas di PMM ya, agar kita mendapatkan sertifikat untuk memenuhi target dari kinerja kita atau di pengelolaan kinerja yang ada di PMM ya, untuk memenuhi 32 poin yang harus ada ya, yang harus kita penuhi untuk membuat SKP ya, SKP untuk kenaikan pangkat ya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, ini saya akan untuk lebih menguatkan lagi ya, akan lebih memantapkan lagi, ini ada contoh ya, contoh dari modul ya yang sudah jadi. Nah, jadi yang tadi yang kita bahas ya, yang kita paparkan ya, seperti komponen yang wajib yang harus ada di modul ajar, yaitu informasi umum ya. Nah, ini identitas ya, seperti penyusun ya, instansi ya. Oke, file ini, data ini Bapak Ibu guru bisa dapatkan ya di data detachment ya. Silakan nanti cari di Google, yaitu di data detachment ya, itu lengkap sekali, atau di guru berbagi ya. Nah, ini adalah identitas ya. Seperti identitas ini ya, dapat berupa alokasi waktu ya. Nah, ini kompetensi awal ya. Nah, yang harus ada capaiannya ya. Capaiannya, kemudian profil pelajar Pancasila. Ya, kita bisa tinggal ambil ya. Beriman dan bertakwa, mandiri ya. Nah, ini elemen-elemen yang harus ada. Kemudian sarana-prasarana, target ya, peserta didik ya. Jumlah peserta didik, model pembelajaran. Nah, materi pokok, ini yang harus ada.
di informasi awal ya. Informasi umum ya. Oke, kemudian di kompetensi inti yang harus ada nih, yaitu tujuan ya, kegiatan kita, tujuan pembelajaran ya, pemahaman bermakna, ini contohnya misalnya mengenal 5 simbol Pancasila. Kemudian pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajarannya ini dari mulai persiapan ya. Nah, hingga kegiatannya, pembelajaran, kegiatan pendahuluan ya, sama seperti RPP yang biasa kita buat ya, kegiatan inti. Nah, apa saja yang akan kita ya lakukan, kegiatan penutup ya. Ini sama seperti RPP. Nah, ini kemudian asesmen, penilaian ya. Apa yang kita mau gunakan ya. Ini rubrik-rubrik ya. Seperti sama dengan di kurikulum 2013 ya, ada rubrik penilaian sikap ya, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini ke pengetahuan. Kemudian ini refleksi ya, dari peserta didik maupun dari guru. Nah, ini contoh LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Ya, untuk kita bagikan kepada peserta didik ya, tugas kelompok ya, bisa dalam berkelompok ya, sesuai dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Nah, ini dokumentasi ya yang harus ada di RPP kita. Boleh kita tambahkan ya jika ada, lampirkan ya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe channelnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.